Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kurniasari, NIM 330120001064 dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit meliput tentang sasaran Jumat Kliwon, tepatnya di Dusun Pete, Desa Kembangsari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Pangeran Yudhokusumo adalah seorang bangsawan dari Mataram. Beliau menentang dengan penjajah Belanda. Sepak terjang dan sikap Pangeran Yudhokusumo dalam perjuangan melawan penjajah Belanda diikuti oleh cucunya. Namun, penjajah yang licik menggunakan penduduk pribumi yang mendukung terhadap penjajah untuk membinasakan istri dan keluarganya dengan kejam di daerah Tinom, Klaten. Pangeran Yudhokusumo merasa hidupnya hancur dan luluh, lalu lari bersembunyi dan menetap di daerah Kedu Utara yang sekarang lebih dikenal dengan Dusun Pete. Kemudian, Pangeran Yudhokusumo beralih profesi menjadi petani, bercocok tanam, dan beternak. Ternak beliau digembalakan tetangganya yang bernama Saminah, yang kemudian dijadikan istri oleh Pangeran Yudhokusumo. Untuk menghilangkan jejak dari ancaman Belanda dan antek-anteknya, sang pangeran mengubah namanya menjadi Pak Sami. Pada hari Jumat Kliwon, ketika Sami dan Saminah sedang mengembala, salah satu kerbau terperosok ke dalam tanah. Pak Sami berusaha menolong kerbau yang terperosok dengan mencari tali atau rotan di lokasi terperosoknya kerbau, yang kini dikenal dengan nama Makam Kiai Kramat. Seketika itu, Pak Sami menemukan kerangka seekor ular raksasa yang di dalamnya terdapat 2 kerangka manusia. Dan di sekitarnya ditemukan pula seperangkat pakaian bangsawan, perhiasan, dan pusaka seperti keris, tombak, pedang, besi kuning, sabit dalam peti senjata. Menurut sesepuh yang mengatakan pada Pak Sami, kerangka tersebut merupakan jasad dari Kiai dan Nyai Bogowonto dari Majapahit yang lari karena terdesak oleh perkembangan agama Islam. Kemudian lari ke Borobudur, lalu harus mati sumpih di makam ular raksasa. Pak Sami kemudian mengebumikan jasad Kiai dan Nyai Bogowonto di tempat penemuannya yang sekarang dikenal dengan makam Kiai Kramat. Kerbau yang berhasil diangkat kembali oleh Pangeran Yudhokusumo kemudian disembelih dan disedekahkan pada masyarakat. Sejak saat itu, sedekah kerbau menjadi tradisi masyarakat Pete. Namun, karena alasan ekonomi, berganti menjadi sedekah kambing tanpa mengurangi makna sedekah. Pangeran Yudhokusumo sebagai pelopor penanam nilai-nilai luhur budaya melalui tradisi nyadran Pete yang mengajarkan perilaku dermawan dan asih miring sesromo yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pete dan sekitarnya. Tradisi nyadran di Dusun Pete, Desa Kembangsari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung ini diwarnai dengan penyembelihan kambing di sekitar makam Kiai Kramat dan Kiai Jayakusumo. Ritual nyadran diawali dengan kirap mengelilingi dusun sambil membawa tumpeng argodugo, parang Jayakusumo, dan sejumlah kambing yang akan disembelih. Kirap dimulai dari samping Masjid Dusun Pete menuju lokasi makam. Tiba di depan pintu gerbang makam Kramat, dilakukan penyerahan parang Jayakusumo kepada juru kunci makam. Kemudian, parang itu digunakan untuk mengawali penyembelihan kambing dan diikuti penyembelihan kambing yang lain di sekitar makam. Di tengah penyembelihan kambing tersebut, tumpeng argodugo berupa tumpeng nasi dan hasil bumi seperti sayur mayur, buah-buahan, dan padi diperebutkan untuk pengunjung yang menyaksikan ritual tersebut. Tradisi nyadran dengan penyembelihan kambing ini dilakukan setiap 2 tahun sekali pada bulan Ruah di hari Jumat Kliwon. Daging kambing setelah dimasak di sekitar makam kemudian dibagikan kepada masyarakat yang datang di tempat tersebut. Daging kambing yang dibagikan harus dalam keadaan matang dan harus dimasak di sekitar makam tersebut. Mereka yang menyembelih kambing adalah masyarakat yang mempunyai nazar dan diberi kemakmuran rezeki. Mereka yang datang tidak hanya dari Desa Kembangsari saja, tapi juga warga dari luar desa, bahkan dari luar Kabupaten Temanggung.
liputan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.